Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali dengan saya di dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan jiwa. Pada malam hari ini saya akan bicara mengenai kasus yang menarik ya. Seorang anak pria berusia 15 tahun dibawa oleh orang tuanya karena dia bisa nangis tanpa sebab, bisa marah-marah karena masalah kecil atau sensitif. Dan ini bapaknya baru melihat pada saat 2 tahun yang lalu, pada waktu COVID. Bapaknya itu membawanya pada saya. Ini kejadian ini baru aja kurang lebih 3 minggu. Kemudian kita perhatikan makin lama makin terjadi satu perubahan perilaku yang cepat emosi dan kadang bisa membuang handphone. Marah-marah bisa memukul dinding atau dirobek bukunya. Pada waktu dibawa sama saya selalu melihat gerak kakinya selalu bergerak dan tampak gelisah, sebentar kiri, sebentar kanan. Kemudian bicaranya pun juga terbata-bata dan pelok. Nah, jadi saya melihat anak ini mengalami sesuatu hal di dalam perilaku dan ucapan, ngomong, dan gelisah. Kemudian saya cerita lagi, bapaknya bercerita bahwa dia akhir-akhir ini yang membuat seperti ini, katanya suka diganggu sama teman, jadi alias dibully. Dan kemudian dia tidak bisa bereaksi dan tidak bisa melawan. Akhirnya marah-marah di sekolah pun, dan di sekolah kelihatan tenang-tenang aja marahnya, tidak seperti di rumah atau tidak melakukan satu agresivitas. Tapi di rumah bisa mengulang kata-kata yang menyakitkan itu, dia membalas, tetapi orang yang menyakiti dia tidak ada. Sehingga ayahnya sama ibunya melihat ini seperti ada sesuatu di sekolah. Jadi penyebabnya ada di sekolah. Mulai tanya sama teman-teman sekitarnya. Nah, anak ini dibully. Selalu dikatakan maaf seperti bodoh. Terus tulalit, terus lama bereaksi. Nah, seperti itu. Kemudian saya menyuruh dia, saya berikan kertas, folio, dan suruh gambar. Pertama dia bergambarkan dengan pensil, seperti biasa saya minta, dan kemudian gambar bebas dengan pensil berwarna saya siapkan. Di dalam dia mengerjakan seperti itu, saya ngobrol sama orang tuanya. Tapi tampaknya ada rasa curiga. Sebentar-bentar lihat ke ibunya, sebentar-bentar lihat ke bapaknya. Sebentar lagi dia ngerjakan, bentar lagi lihat. Sampai kadang-kadang ikut campur di dalam wawancara saya dengan orang tua. Ini mulai terfikir dengan saya. Karena dia berusia, pada saat itu usia dia datang adalah 13 tahun. Nah, ini karena dia sudah 2 tahun dengan saya, jadi usia dia sudah 15 tahun. Jadi pada waktu itu dia kelas 1 SMP. Saya berikan pekerjaan matematik, tapi ini pekerjaan berhitung lah ya, pada waktu SD ya. Tambah angka, kemudian tambah lagi angka, tambah titik-titik sama dengan saya isi, terus titik-titik dikurang sekian, hasilnya sekian. Saya bikin itu. Kalau anak kelas 2, kelas 3 bisa mengerjakannya. Apa yang terjadi sama dia? Karena dia pada waktu itu kelas 1 SMP, saya berikan juga pembagian dan perkalian. Untuk mengerjakan pekerjaan seperti itu membutuhkan waktu lama. Saya mulai melihat bahwa ini kecenderungan ke arah retardasi mental. Tapi berapa IQ-nya saya tidak tahu, dan saya bertanya pada ibunya, tanya sama ibu, IQ-nya berapa? Sudah lama tuh dok,
tidak kita tes, tetapi saya mau mencoba ini apakah pada waktu kelas 6 ini atau mungkin kelas 3, kelas 4 itu ada, nanti saya akan lihat ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan sudah saya lakukan dan akhirnya saya melihat makin ke belakang tadinya saya mendiagnosa ini adalah gangguan depresi pada anak karena dia mengalami pembulian. Nah, seperti itu. Dan juga saya bertanya, dia teman-temannya lebih senang teman yang di atas atau di bawah? Dia senang teman-teman yang di bawah dia. Jadi dia bisa lebih, tingkatannya lebih tinggi lah dia ya. Jadi lebih oke lah dia menjadi bos, jadi kakak kelas ya. Oke. Apa sih yang disebut retardasi mental? Retardasi mental ini adalah sesuatu hal, adanya sesuatu perkembangan mental yang tidak lengkap atau mengalami terhenti. Dan di sini dia mengalami satu hendaya di mana keterampilannya, karena pada masa perkembangannya dia mengalami sesuatu hendaya atau ada satu perkembangan yang terhenti, sehingga tingkat inteligensianya ini seperti ya kemampuan kognitif, kemudian kemampuan bahasa, kemampuan motoriknya, dan kemampuan sosial, lingkungan sosial. Jadi dia memang mengalami kesulitan di dalam membina hubungan dengan teman-temannya. Oleh sebab itu teman-temannya sering mengganggu dia, sehingga inilah yang disebut dengan membuli. Dia tidak bisa memberikan satu reaksi pada temannya yang mengatakan pada dia, tetapi dia bisa bereaksi kalau dia di rumah, karena di rumah adalah tempat suasana yang dia sudah bisa beradaptasi di situ, karena dia bisa bermain dengan kakak dan orang tuanya semuanya, dia bisa bermain. Tapi kalau di sekolah dia tidak melakukan, karena memang dia mengalami satu hendaya tadi di dalam sosialisasi. Mari kita sebut lagi, apakah yang disebut dengan retardasi mental ini? Dia bisa terjadi gangguan jiwa atau gangguan fisik ya. Tentunya gangguan jiwa itu kita tidak bisa bilang hal yang negatif ya, gila, tidak. Tetapi di sini bisa mengalami sesuatu hal yang sepertinya kepribadiannya yang belum matang ya. Di sini kenyataannya penyandang retardasi mental ini juga mengalami sesuatu hal yang disebut dengan emosi ya. Jadi kita katakan juga ini merupakan satu gangguan jiwa karena dia mengalami satu emosi yang labil ya. Dan prevalensinya itu dahulu menurut DSM dikatakan 3-4 kali dari prevalensi ini dari populasi umumnya. Risikonya pasti ada. Orang-orang dengan retardasi mental mudah dieksploitasi, mudah untuk terjadinya satu kesalahan dalam hal fisik atau sexual abuse ya. Nah, hendaya ini di dalam perilaku adaptif ini dapat memberikan bisa tidak terjadi kalau lingkungan sekitarnya itu memberi sesuatu perlindungan pada orang-orang ya, atau terutama wanita yang retardasi mental ya, karena ini sering sekali terjadi ya. Kita katakan dia pergi misalnya untuk beli sesuatu, disuruh keluarganya kemana, warung-warung ya dekat rumah. Jadi memang keluarga lebih mempercayai dia juga untuk melatih dia mandiri, pergi untuk belanja dekat rumah atau ke Alfamart tapi yang dekat rumah. Dia tidak tahu orang-orang di sekitarnya itu bukanlah orang-orang baik saja. Jadi dia bisa diajak ngobrol ya, bisa diajak ketawa-ketawa sedikit, tapi dia tidak tahu dia berhadapan dengan siapa. Kalau diajak jalan-jalan misalnya naik motor atau dia mau aja, karena dia berpikir bahwa ini ada orang baik yang ngajakin jalan-jalan. Toh juga
orang itu tinggal di dekat rumah, ya. Nah, ini yang terjadi sampai terjadi kehamilan. Kalau ditanya siapakah yang menghamilkan, dia nggak tahu. Maka oleh sebab itu biasanya pada wanita yang mengalami retardasi mental dan dia sudah usia, biasanya kadang-kadang dilakukan suntikan KB atau dia minum pil KB. Ya memang ada beberapa hal yang kalau memang dia sering sekali keluar, itu yang perlu dibikin prevention supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, kita lihat lagi retardasi mental ini dibagi atas yang ringan, sedang, dan berat. Nah, ini ada nilai-nilainya. Kalau dikatakan ringan atau sedang ini bisa dari mulai 35 atau dia 50 50 sampai 69. Nah, ada yang mengatakan 50 sampai batas 55. Tapi kalau yang ringan ini bisa dengan average rata-rata adalah 70. Ya, tapi biasanya itu 70 ke bawah, ya. Retardasi yang disebut dengan ringan itu adalah 35 sampai 49. Tapi menurut beberapa hal DSM itu adalah 30 sampai 35 atau 40 sampai 45, ya. Tapi di bawah, tetap di bawah 70. Nah, retardasi berat ini bisa di antara 20 sampai 34 atau juga menurut DSM itu bisa dikatakan adalah 20 sampai 25 atau sampai 40, 35 sampai 40. Nah, ini rata-rata orang-orang yang menderita retardasi mental. Kemudian apa sih bedanya? Pada retardasi mental yang ringan, memang dia mengalami satu keterlambatan, terutama di dalam bahasa dan pembelajaran bahasa. Itu dia memang mengalami satu hendaya, ya. Dan sebagian ringan, yang sebagian besar dia bisa mempunyai kemampuan bicara sehari-hari. Itu dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya, dan juga kalau diajak wawancara juga dia masih bisa. Kemudian dia bisa merawat diri, jadi dia masih bisa mandi, tahu kebersihan, itu masih bisa. Untuk hal menikah dia bisa, tetapi tuntutan di dalam menikah itu dia nggak paham. Bagaimana dengan anaknya? Tentu saja untuk mengasuh anaknya dia nggak mengerti. Ini saya juga mempunyai pasien yang di atas rata-rata itu, dan dia menikah. Suaminya meninggal, dia bercerita itu tidak nangis karena dia nggak mengerti. Pokoknya dia cuma bilang suaminya meninggal. Udah berapa lama? Baru 2 bulan. Tapi ya ekspresinya ya biasa saja, karena tadi ya empatinya kan kurang, ya seperti itu. Oke, dia yang terang. Orang-orang mental retardasi ini mengalami kesulitan akademik. Oleh sebab itu dia lebih baik belajar di sekolah yang memang fokus untuk orang retardasi mental, dan kemudian kita juga harus melatih dia untuk bisa mandiri dengan memberikan satu pekerjaan. Apa sih pekerjaannya? Pekerjaan tangan, jahit itu bisa, nyapu juga bisa, ngepel juga bisa, kemudian bisa untuk setrika mungkin perlu latihan beberapa kali karena itu berbahaya berkaitan dengan listrik, atau masak, ya itu perlu latihan. Tapi kalau dengan kondisi MR ringan itu dia masih bisa melakukannya, ya itu seperti. Dan di sini terjadi satu imaturitas dalam emosional dan sosial. Selalu kita katakan emosinya memang labil, kadang bagus dia bisa ngerti, kadang lagi tidak bisa. Sensitivitasnya juga tinggi, mudah sekali tergores oleh kata-kata yang mungkin tidak ditujukan untuk dia, tetapi dia merasa. Itu yang kita lihat.
Penyebabnya tentu banyak. Adanya satu kelainan dari kromosom, itu bisa terjadi. Bisa juga ada terjadi faktor genetik, yang seperti faktor genetik itu kita lihat adanya fenilketonuria. Ada juga neurofibromatosis, itu juga bisa terjadi. Tuberose sklerosis juga bisa terjadi, dan juga gangguan defisiensi enzim. Ini juga bisa membuat seorang bayi dilahirkan dengan kondisi seperti ini, ya. Terus kemudian pada penyebabnya faktor prenatal, yaitu ada penyakit rubella, kemudian penyakit fetus alcohol syndrome, itu juga terjadi. Terus penyakit kelamin seperti sifilis, AIDS juga bisa terjadi, dan yang paling sering adalah toksoplasmosis. Apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak yang mengalami mental retardasi? Tentu kita lakukan pemeriksaan neuro. Jadi saraf kita juga perlu lakukan pemeriksaan. Laboratorium tentu perlu juga kita periksakan. Dan kemudian kita lakukan juga tes psikologi. Kemudian yang keempat, tes yang dilakukan oleh psikiater, ya. Tes yang dilakukan psikiater memang hanya minim, dan ini lebih banyak kita berikan pada psikologi. Kemudian bagaimanakah kita mendiagnosanya seseorang dengan mental retardasi? Perlu pemeriksaan IQ-nya. Itu sudah pasti. Jadi kita biasanya IQ ini kita berikan pada saat kita sebagai seorang terapis, orang profesional, maka kita bisa rujuk ke seorang psikolog untuk melakukan tes inteligensianya. Itu yang paling penting. Kemudian kita perlu juga memberikan sesuatu keterampilan, karena dia juga harus mandiri, yang dimana keterampilan tadi yang setelah saya katakan, supaya dia bisa melakukannya itu. Nah, tentunya apa sih yang harus kita berikan terapinya? Satu, tentu kita harus memberikan satu edukasi pada si anak itu atau si penderita itu. Harus itu. Kemudian yang kedua, kita harus melibatkan family-nya, keluarganya, bapak, ibu, kakak, adik, atau mbak, orang-orang yang di sekitar. Kita harus sebagai family, edukasi itu harus, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan satu terapi kognitif behavior, itu bisa juga kita lakukan. Itu yang sangat menarik, artinya bisakah seorang mental retardasi dengan IQ yang rendah itu untuk berubah? Bisa banget. Jadi kita harus melakukan terapi juga kalau saja menyangkut dengan perilakunya, seperti dia nangis, marah-marah yang tidak ada sebab, kita boleh berikan obat pada mereka. Tentunya kita memberikan juga prevention pada anak-anak penderita mental retardasi. Kita melatih bagaimana dia secara keterampilan, karena dia tentu harus mandiri. Kalau aja orang tuanya hidup terus nggak jadi masalah, tapi apa bisa saudaranya menerima? Tentunya pada saat saudaranya menikah, itu pasangannya mungkin bisa menerima atau tidak. Jadi yang paling penting di sini adalah kemandirian dia. Terus pada waktu dia sekolah SD, tamat SD, lebih baik kita sarankan sekolah kejuruan. Mengapa? Jadi ada orang tua yang sangat tidak bisa nerima anaknya di sekolah kejuruan. Saya bilang, ibu jangan egois. Kalau ibu egois, kasihan anak ini harus berkembang, Bu. Ibu kan tidak selalu mendampingi dia nanti. Kita tidak bisa juga menitipkan pada kakaknya. Kalau kakaknya menikah atau adiknya menikah, pasangannya tidak bisa terima, terus gimana? Banyak yang kita bisa lakukan, dan ini ternyata sukses.
Contoh, dari sedini mungkin dia dimasukkan sekolah kejuruan tingkat yang SMP ya, saya tidak tahu, tapi dulu tuh sekolah kepandaian putri, sekarang menjadi sekolah kejuruan ya, ambil ya. Kemudian di atasnya SMA juga sekolah kejuruan. Kalau dahulu tuh sekolah SKKA, sekolah kejuruan keputrian ya kalau nggak salah tuh ya, atas. Jadi sejajar sama SMA, hanya di sini mereka tidak dapat pelajaran mengenai akademik, itu sama sekali enggak. Tetapi mereka dilatih untuk bisa masak, untuk dia bisa membersihkan tempat tidur, kamarnya, terus bagaimana menata ruangan juga, terus menata pekerjaan di rumahnya, ngepel, kemudian nyapu, cuci baju, hal-hal yang mungkin kita anggap itu pekerjaan ART ya, tetapi itu yang sangat bermanfaat buat dia, sehingga pada orang tua tidak merasa ketakutan kalau anakku aku tinggalkan. Jangan. Kita semuanya tidak ada yang tidak bisa, semuanya kita bisa lakukan. Yang penting kerjasama keluarga, dan harus paham dengan kondisi anak ini. Apa yang terjadi dengan misalnya agresivitasnya perilaku, kita nggak perlu marah karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Jadi dampingilah dia. Anak-anak Anda yang mengalami seperti ini, jangan malu, bawa dia ke tempat sosialisasi sehingga sedikit demi sedikit dia bisa punya rasa percaya diri, dia punya harga pada dirinya, sehingga dia bisa mengerjakan semua pekerjaan. Mungkin malah kita yang dalam kondisi kata normal itu kalah karena keterampilan dia yang menguasai. Saya rasa sampai di sini mengenai tentang retardasi mental. Bila di dalam keluarga ada yang anaknya dengan seperti ini, jangan ragu, jangan malu, pergilah ke orang-orang yang profesional. Kemudian jangan takut menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kejuruan. Saya tutup cerita tentang ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu tentang ini yang jarang muncul. Dan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan fisik maupun mental. Bye-bye.